Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke channel Bambang Sumedi. Saya harap teman-teman tidak bosan ya terus menyaksikan muka saya di layar HP teman-teman semua. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas kembali tentang apoteker. Kenapa seperti itu? Ya, tujuan saya di momen bulan September ini pada peran World Pharmacy Day atau Hari Farmasi Dunia ini, saya ingin mengenalkan pada teman-teman semua yang mungkin yang selama ini belum tahu apa itu apoteker. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apoteker yang bekerja di industri farmasi atau di pabrik farmasi. Oke teman-teman, saksikan terus video ini. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang apoteker kembali, yaitu lebih signifikan kita akan membahas tentang apoteker yang bekerja di industri farmasi. Sebenarnya jadi apa sih apoteker yang bekerja di industri farmasi, dan dia tuh ngapain aja sih kerjaannya di industri farmasi? Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa industri farmasi itu banyak berbagai sediaan yang dapat diciptakan di industri farmasi. Salah satunya obat yang sering kita konsumsi selama ini itu termasuk industri farmasi juga diproduksi. Yang kedua juga bisa termasuk dalam industri kosmetik ya teman-teman, karena kosmetik juga merupakan produk farmasi dan itu juga membutuhkan seorang apoteker. Dan yang terbaru ini adalah industri jamu teman-teman ya. Industri jamu juga merupakan sediaan farmasi dan dia juga membutuhkan seorang apoteker. Jadi apa sih gunanya apoteker itu? Apakah nggak bisa digantikan dengan tenaga kesehatan atau tenaga yang mahir lainnya? Saya pastikan tidak bisa teman-teman ya. Yang pertama, regulasi, karena semua yang berkaitan tentang obat farmasi itu sudah menjadi tupoksi atau menjadi tanggung jawab seorang apoteker. Jadi di sini di industri farmasi apa sih kerja apoteker? Yang pertama, apoteker berperan sebagai R&D, Research and Development teman-teman. Jadi apoteker juga tergabung dalam tim beserta tim-tim lainnya untuk merancang atau mendesain mulai dari kemasan, mulai dari ramuan, mulai dari dan lain sebagainya tentang obat yang akan dibuat. Mungkin dari nama, dari komposisi dan lain sebagainya, itu juga menjadi tugas seorang apoteker bersama tim lainnya. Dan yang kedua, di sini di dalam industri farmasi ini, apoteker juga bisa menjadi kepala produksi. Jadi kepala produksi teman-teman ya. Produksi itu memastikan ya produksi berjalan, mengawasi karyawan, memastikan barang itu sesuai SOP, catat dikerjakan dan kerjakan apa yang dicatat, dan semua pokoknya semua berkaitan dengan produksi itu juga menjadi tanggung jawab seorang farmasi atau seorang apoteker teman-teman ya. Dan apa lagi yang bisa dan di mana lagi bagian yang bisa harus dipegang oleh seorang apoteker? Selanjutnya setelah tadi menjadi R&D, bagian dari R&D, yang kedua jadi kepala industri, kepala produksi dan selanjutnya itu menjadi quality assurance. Quality assurance teman-teman, quality assurance jadi memastikan barang-barang di hasil produksi tadi juga aman. Selanjutnya sebagai apa apoteker sih? Apoteker juga bisa menjadi seorang quality control. Quality control teman-teman ya. Jadi kita ulang lagi teman-teman ya. Pertama tadi R&D, Research and Development. Yang kedua itu menjadi kepala produksi. Yang ketiga quality control. Dan yang keempat quality assurance. Nah, tugasnya apa quality control nih? Quality control ini memastikan bahwasanya apa yang telah diproduksi tadi sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan yang telah direncanakan dari awal, sesuai dengan standar-standar, mungkin pengemasannya, mungkin labelingnya, mungkin tampilan dan lain sebagainya. Sementara quality assurance apa? Quality assurance ini memastikan kerja dari quality control dan menjamin produk tersebut siap dan layak untuk digunakan. Oke teman-teman ya. Jadi ada 4 bagian yang saya ketahui bisa menjadi tempat apoteker bekerja di industri farmasi. Oke teman-teman, ada posisi lain yang bisa ditempatkan oleh seorang farmasi, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Mungkin bagi teman-teman yang bekerja di industri farmasi, karena di sini industri farmasi ya bagi saya belum pernah menjejaki di sana. Namun saya cerita dari teman-teman yang bekerja di sana dan membaca literatur bahwasanya tempat-tempat atau posisi-posisi yang 4 tadi yang bisa didudukin oleh seorang apoteker. Yang pertama itu Research and Development, yang kedua kepala produksi, yang ketiga quality control, dan yang keempat quality assurance. Di sini ada 4 posisi yang bisa diduduki oleh seorang apoteker. Oke teman-teman ya, mungkin kalau di sini, kalau di
Tentunya kalau di industri farmasi ini teman-teman apoteker tidak bisa menggunakan jas teman-teman ya. Tidak bisa menggunakan jas. Jadi sama dengan teman-teman yang bekerja di PBF, mereka juga tidak bisa menggunakan jas. Nggak mungkin karena menggunakan jas ini di tempat kerja seperti itu karena tidak sesuai dengan tempat. Karena untuk teman-teman yang di rumah sakit, di apotek dan di puskesmas ya saya sarankan karena pelayanan di sini teman-teman, karena pelayanan silakan teman-teman menggunakan jas kebanggaan kita yaitu jas putih tulang. Oke, kita kembali tentang apoteker yang bekerja di industri. Jadi apoteker bekerja di industri ada 4 posisi yang bisa teman-teman apoteker tempati. Jadi research and development. Jadi teman-teman di sini research and development itu harus paham tentang desain. Mungkin teman-teman mempelajari tentang desain grafis, merancang kemasan dan lain sebagainya, tentang komposisi obat, dan sebagainya. Nanti teman-teman ini harus mempunyai inisiatif atau kreativitas yang tinggi. Dan teman-teman di sini yang bekerja sebagai kepala produksi bisa memastikan produksi itu bisa berjalan sesuai dengan ketersediaan obat atau sesuai dengan permintaan. Quality control ya, orang-orang yang teliti, orang-orang yang cermat dalam memperhatikan hasil produksi. Sedangkan quality assurance itu juga orang yang kompeten di situ teman-teman ya, supaya bisa produk yang dihasil dari produksi itu bisa digunakan dan aman sampai beredar atau sampai digunakan oleh konsumen tentunya. Jadi teman-teman, jadi sangat besar sekali peluang-peluang yang bisa ditempati oleh seorang farmasi. Di sini ya teman-teman yang masih kuliah mungkin yang masih sarjana farmasi masih bingung mau kemana arah depannya, teman-teman sangat terbuka sekali peluang teman-teman mau kerja di mana. Jadi di sini teman-teman masih kuliah, adik-adik saya masih kuliah di bangku sekolah sarjana farmasi atau pun masih pendidikan menyelesaikan profesi apotekernya, silakan tingkatkan kompeten teman-teman di dalam bidang kuliah dan minati hobi teman-teman tuh minat di mana. Nah, pahami minat fashion teman-teman tuh di mana dan pahami karakter dan temukanlah jadi diri teman-teman tuh sebagai farmasi itu di mana, basicnya di mana. Dalami itu, kembangan itu. Maka nanti kalau teman-teman sudah paham itu akan diri teman-teman sendiri, maka teman-teman akan nyaman dan akan bisa di kerjaan manapun. Karena keahlian suatu orang tuh tidak ada yang pandai, namun ada orang yang biasa. Karena terbiasa pasti bisa. Jadi teman-teman ya, karena terbiasa bisa itulah karena terbiasa. Oke, jangan teman-teman, mungkin teman-teman yang tamat dengan nilai pas-pasan atau dengan IPK pas-pasan jangan pernah bosan teman-teman, jangan pernah minder. Oke, mungkin video singkat tentang apoteker yang bekerja di industri farmasi cukup saya sampaikan. Mudah-mudahan di sini bisa menjadi wawasan bagi teman-teman semua atau teman-teman apoteker yang masih bingung mau bekerja di mana, dan mungkin teman-teman di luar sana yang bukan apoteker bisa menjadi gambaran bahwasannya apoteker ini masih peluang untuk beberapa tahun yang menjadi peluang yang besar bagi untuk di dunia kerja. Oke, saya cukupkan, saya akhiri. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.